Korban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, yang satu lagi 8,4 meter. Yang sisanya ukuran standar. Berapa ukuran standar? 3 sampai 4 meter ukuran standar. Nah, yang ini sampai sekarang masih ada yang ukuran standar, 3 sampai 4 meter. Di mana adanya? Di Istanbul? Enggak. Adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Lu kok ada di Inggris, Ustaz? Diminta sama Raja Inggris. Teman sekalian, dia bilang, please dong, bagi gue ini adalah meriam paling berarti dalam sejarah, please dong, please. Ya udah kita kasih. Nanti kalau dia sudah bosan kita minta balik lagi, teman sekalian. Nah, ini adalah senjatanya. Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kok ada artis terus Ustaz? Ya ini pesan sponsor, teman sekalian. Meriamnya digede sekali, teman sekalian. Dan ini ada ulirnya nih, di sini ada ulirnya. Jadi bisa kemudian diulir masuk. Teman sekalian, ini bisa diulir masuk. Di sini kemudian kasih mesiunya, di sini selongsong peluru gedenya itu. Nah ini kemudian kenapa harus diulir? Supaya mudah transportasi, paham sekalian? Karena kalau segede itu seberat itu nggak ada yang bisa angkat. Paham sekalian? Setelah dibuat semuanya, jadilah semua persiapan sudah selesai. Pada tanggal 6 April 1453 disepakati penyerangannya pada tanggal ini. Gimana cara serangannya? Al-Fatih melalui tiga arah. Satu lewat laut sebelah selatan, Laut Marmara. Lalu kemudian dari sebelah timur lewat Tanduk Emas, menyerang dari sebelah utara dari sini. Lalu kemudian dari barat lewat sebelah barat dengan pasukan-pasukan darat. Maka dikerahkanlah lewat sebelah selatan, dibuat tempat-tempat kemudian yang bisa bangun kapal. Semua dibuat kapal-kapal perang. Dalam bahasa Arab, tempat pembuatan kapal, pabrik namanya Darus Sinaah. Darus Sinaah itu jadi tempat pembuatan kapal pada masanya Muhammad Al-Fatih. Semua pabrik buat kapal. Di Tyre, di Sidon, di mana-mana, di Beirut, semua dibuatin kapal-kapal di sana. Jadi dari bahasa Arab, apa tadi? Darus Sinaah, jadi bahasa Inggris Darsenal. The Arsenal, gudang peluru. Itu artinya dari bahasa Arab Darus Sinaah. Admiral, yang paling terkenal adalah pasukan laut Islam. Admiral, itu dari bahasa Arab Amirul Bahar. Amirul Bahar adalah pemimpin lautan. Lalu kenapa? Yang paling terkenal pemimpin lautan di masa Islam namanya Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa itu adalah admiral lautnya Sulaiman Al-Qanuni, cicitnya Muhammad Al-Fatih. Paham teman sekalian? Tapi pas zamannya Muhammad Al-Fatih ini kapal-kapal baru dibuat. 400 kapal dibuat di kota-kota pantai, kemudian ditransfer ke Konstantinopel, menyerang dari sebelah selatan. Beberapa kapal kecil masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas dan total 250.000 pasukan. Jalan dari Edirne menuju ke Konstantinopel dalam waktu 2 bulan bawa meriam segede-gede kingkong. Paham teman sekalian? Diceritakan dalam beberapa sejarah, dalam buku sejarah, setiap meriam ditarik oleh 30 kerbau. Dan 30 kerbau ditemani oleh 100-an orang. Untuk apa? Ngeratain jalan, paham tuh sekalian? Karena dia gak boleh ada gundukan. Ada gundukan gak bisa ditarik. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang yang ngeratain jalan, ditarik. Ngeratain jalan, ditarik. Ngeratain jalan, ditarik. 2 bulan sampailah mereka ke depan Konstantinopel. Melalui segala macam rintangan. Dan mereka tulis dalam chronicles mereka. Ketika kami berjalan di siang hari, maka matahari tidak tembus sampai ke dalam terompah kami. Karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari, Anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Giliran orang Konstantinopel lihat ketika sudah sampai di depan pintu depan Konstantinopel, mereka naik ke atas menara, mereka tulis dalam chronicles mereka, kami melihat kaum muslim datang kepada kami like a river of steel, seperti sungai dari besi. Kebayang gak sungai dari besi? Kenapa? Baju zirah mereka memantulkan sinar matahari, jalan pada mereka seperti sungai dari besi. Mereka bilang, memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Paham? Ini tembok Konstantinopel yang 3 lapis tadi. Yang 3 lapis tadi kita jelasin, itu bukan semeter 2 meter. Itu 7,5 kilometer temboknya. Kok tahu Ustaz? Sudah saya hitung. Dari mana? Google. Paham teman sekalian? Enggak, saya pernah jalani dari ujung tembok sampai ke ujung tembok di Konstantinopel, di Istanbul. Dan betul, 7,5 kilometer itu 3 lapis semuanya teman sekalian. Kecuali beberapa daerah khusus. 7,5 kilometer itu kaum muslim semua. Kebayang teman sekalian, 6 April 1453 berdasarkan nasihat daripada Aksyamsuddin, peperangan dimulai. Sebelum kemudian peperangan dimulai, Al-Fatih mengirimkan utusan. Kenapa? Hadisnya ada. Jangan perangi manusia sebelum utus manusia pergi ke pekarangan mereka dan sampaikan pada mereka 3 pilihan. 1, masuklah kepada Islam dan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kita tidak usah perangi mereka. Yang kedua, bayar jizyah ketundukan. Atau ketiga, mereka kemudian mau diperangi. Maka kemudian Kaisar bilang, lebih baik kami mati. 6 April 1453 dibariskan pasukan di depan tembok Konstantinopel, kira-kira jaraknya 1,5 kilometer. Kenapa 1,5 kilometer? Cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan. Pada hari yang sama, hari Jumat, Muhammad Al-Fatih sholat Jumat di situ. Bisa dipahami? Ketika sudah sholat Jumat, takbir berkumandang, masuk ke dalam Konstantinopel, terdengar orang-orang muslim sedang melaksanakan sholat Jumat, mereka berpikir, ini kayaknya terakhir kalinya kita melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka peperangan dimulai, meriam pertama ditembakkan. Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel?
Maunya Muhammad Al-Fatih, tapi kejadiannya serangan dari 3 arah kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal dihabisi hanya dengan sekitar 27 kapal Konstantinopel. Loh kok bisa habis? Karena 27 kapal Konstantinopel ini jauh lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Di masa Muhammad Al-Fatih baru belajar buat kapal. Teknologi paling bagus pembuatan kapal ada di daerah Itali, di Venice sama di daerah Genoa. Maka mereka kemudian paling hebat di sana, bawa kapal ukurannya 10 sampai 14 kali lipat lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Kalah total di sana. Diceritakan dalam sejarah seperti semut lagi menghubungin sebuah papan. Bisa dipahami sekalian, saking besarnya kapal mereka. Kalah total di lautan, sebelah daratan dipasang rantai segede kingkong. Kapal-kapal nggak bisa masuk. Lalu bagaimana dari sebelah barat? Meriam-meriam ditembakkan. Betul, sekali tembak hancur porsi besar dalam dinding mereka. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham sekalian? Tembak, sebentar jangan diisi dulu lah, kenapa? Ini pergesekannya sangat luar biasa, panas, kalau dipasang nanti pecah, jangan diemin dulu. Udah didiemin dulu, pendinginan dulu, cooling down, kan gitu ya. 3 jam sekali baru bisa tembak lagi. Bayangkan, 7,5 kilometer, 69 meriam. 100 meter 1 meriam, nggak bisa jebol. Lah kenapa? Jebol, hancur semen, jebol, hancur semen, tembak, hancur semen, tembak, hancur semen. Paham teman sekalian? Semua itu nggak terjadi kemudian yang mereka harapkan dari tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 20 April 1453, 2 minggu mereka di depan tembok, mereka pikir mereka bisa menang, ternyata kalah total. Temboknya terlalu perkasa bagi mereka. Dari situ yang mereka lihat bukan kemenangan. Apa yang mereka lihat? Mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian logistik bertambah sedikit. Penyakit-penyakit mulai muncul. Orang-orang mulai kemudian kehilangan semangat tempur. Mulai muncul masa-masa suara-suara sumbang. Tahu suara-suara sumbang? Kalau pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Naik gunung tuh paling susah pas baru mulai, di tengah, atau pas udah mau nyampe. Yang sering naik gunung? Di bawah, di tengah, atau pas udah mau nyampe? Yang pernah naik gunung, pasti pas bentar lagi mau nyampe udah kelihatan itu ujungnya. Itu tiba-tiba ada yang ngomong, pulang yuk bro. Gue udah pusing banget nih bro. Kayaknya gue gak bisa lanjut lagi nih bro. Pernah gak dengarnya begitu? Banyak sekali, itu pasti ada yang begitu. Ingat baik-baik kalau antum punya proyek besar, atau kalau antum mau hijrah, pas antum baru mau nyampe itu masih ada ujian. Mesti ada ujian, muncul suara-suara sumbang dan biasanya pakai dalil. Kan bukannya Allah tidak membebankan kepada kita apa yang tidak sanggup kita tanggung gitu kan. Sama kayak di situ, muncul suara-suara sumbang, pulang aja yuk. Kayaknya kita nggak bakal menang deh. Muhammad Al-Fatih ini kurang ajar, masih muda, ambisius, gara-gara dia banyak yang mati. Gara-gara dia banyak kemudian meninggal. Gara-gara anak muda yang ambisius ini. Muncul suara-suara sumbang dan Al-Fatih tahu, yang paling berbahaya dalam perang bukan kehilangan logistik, bukan kehilangan senjata, tapi kehilangan mental. Maka dia kumpulin seluruh panglima-panglimanya, dia rapat. Oke, sampaikan pada saya. Apapun yang Anda mau, sampaikan pada saya. Kita lanjut atau kita pulang. Nggak ada yang berani ngomong. Lah kenapa? Al-Fatih itu 21 tahun tapi temperamental. Siapa yang kemudian macam-macam itu bisa dihukum sama dia. Nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong cuma satu orang. Namanya Halil Pasha. Halil Pasha datang pada Muhammad Al-Fatih. Halil Pasha ini penasehat semenjak zaman bapaknya. Sudah sepuh banget, sudah senior. Dia bilang, Muhammad, bukankah saya adalah penasihat dari zaman bapakmu? Iya. Muhammad, saya melihat kamu dari kecil. Saya melihat kamu tumbuh jadi dewasa. Menjadi seorang panglima yang diharapkan oleh umat. Nggak ada yang bisa memimpin semua ini kecuali kamu di masa depan. Lalu dia bilang begini, tapi dari tadi tuh saya lihat kamu tuh keras kepala luar biasa. Kamu itu membawa pasukan menuju jurang kehancuran. Kalau kamu tetap keras kepala seperti ini. Belakangan diketahui dia sudah disogok oleh Yunani. Lalu kemudian dibilang nih, pulang saja. Kita ambil kemudian upeti dari mereka, kita balik lagi. Al-Fatih nggak suka. Sebelum selesai ngomong orang ini, orang sepuh ini, meja dibanting. Duar! Seorang mualaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha bilang gini, jangan dengarkan kata-kata dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, kita datang tidak pernah berharap untuk kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita kalah di bawah tumpukan batu-batu ini. Kalau seandainya mereka punya bantuan, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, kita tingkatkan tekanan pada mereka, insya Allah kita menang. Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Lanjut perang atau pulang? Nah, kalau gitu kita lanjut juga. Sekalian. Oke baik kalau gitu kita lanjut. Masalahnya adalah ini nggak bisa ditembus sama sekali. Salah seorang penasihat Muhammad Al-Fatih bilang, gini Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki. Maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini Pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini nggak 3 lapis, cuma 1 lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara dan di sini nggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya. Oke kalau gitu, masalah apa? Masalahnya bro, di situ ada apa? Rantai segede kingkong. Terus gimana caranya? Potong rantainya, rantai segini gini Pak. Nggak bisa. Tabrak pakai kapal, kapal mukaram.